Ada beberapa yang bikin gua dan teman-teman penasaran sama HP tipisnya Infinix ini. Pertama, apakah baterai gedenya ini beneran awet di real life? Terus, HP setipis ini panas nggak sih kalau dipakai lama? Anget ya, bukan. Dan XOS 16-nya ini beneran suatu perubahan besar atau kulitnya aja? Gua udah pakai Infinix Note Edge ini cukup lama dan ini pengalaman realnya. Yuk kita bahas. Kita mulai dari yang enteng-enteng dulu, yaitu desain dan feel pas dipakai. Secara tampilan, Infinix Note Edge ini kelihatan slim, modern, dan tipisnya tuh langsung kerasa pas pertama kali dipegang. Di angka 7,2 mili, dia nggak setipis Tecno Pop-Up Slim di 5,95 mili yang sempat gue bahas di video kemarin. Tapi justru menurut gue ini cukup pas, masih kelihatan ramping, tapi gripnya nggak kosong. Feel di tangan juga enak, karena bagian belakangnya pakai finishing matte yang agak keset. Jadi pas dipakai nggak gampang licin, apalagi buat pemakaian harian. Cuma kalau tangan lagi kering, kadang masih berasa mau melorot dikit. Terus di bagian belakang ini juga ada lampu notifikasi yang namanya Active Hello Light. Fungsinya buat ngasih tahu kalau ada notif, charging, atau aktivitas tertentu. Settingannya cukup lengkap dan cahayanya jelas kelihatan di indoor. Tapi kalau udah outdoor, ya agak samar sebenarnya. Terus ada tombol tambahan warna hijau yang dinamain One Tap Button. Ini bisa diatur buat berbagai fungsi dan buat gue berguna banget. Tapi ada satu catatan penting. Buat kalian yang sering pakai tripod, posisi mountingnya itu harus diperhatiin. Karena kalau klemnya rata, tombol ini gampang kepencet. Kalau pakai mountingnya ada celah di tengah kayak punya gua ini, bakal aman. Dan terakhir soal case bawaan, secara kualitas bahan gue suka banget ya. Dan tebelnya juga oke. Tapi tiap swipe dari samping tuh suka nyangkut, karena bagian tepinya nutupin layar lengkungnya. Di satu sisi ganggu gesture, tapi di sisi lain sih gue paham. Karena ini emang dibuat buat ngelindungin layar curve-nya. Jadi ya ada plus minus yang harus kalian tahu di awal. Oh ya, sebelum kita lanjut ke performa, ada satu hal yang cukup banyak diminta, yaitu fitur airdrop-nya ala Infinix, atau nama kerennya Instant Transfer. Gue cobain buat transfer foto, dan tampaknya gagal nih. Udah install app khusus juga di iPhone yang sempat keluar pop-up terima file gitu, tapi tetap nggak bisa. Nah, tapi yang bikin bingung, besoknya gue cobain lagi. Dan tiba-tiba berhasil dong. Jadi bisa dibilang pengalaman pakai instant transfer ini belum konsisten. Kadang bisa, kadang enggak. Ya tergantung amal dan ibadah masing-masing lah ya. Oke, sekarang kita ngomongin performance. Infinix Note Edge ini pakai chipset MediaTek Dimensity 7100. Dan ini jadi HP pertama di Indonesia yang pakai chipset ini. Tapi chipset baru bukan berarti yang paling ngebut juga ya. Secara kelas harga, performance-nya bisa gue bilang agak di bawah rata-rata. Apalagi untuk fabrikasi dia yang masih 6 nanometer. Sementara di harga mirip udah banyak yang pakai 4 nanometer. Sebagai gambaran, di kelas 3 jutaan ada iQOO Z10 pakai Snapdragon 7S Gen 3 berfabrikasi 4 nanometer. Dengan skor Antutu versi 10 sekitar 820 ribuan. Sedangkan HP ini di 666 ribuan tuh. Selisihnya sekitar 150 ribu poin atau kurang lebih 23%. Di pemakaian harian, ini bukan HP yang lemot, tapi juga bukan yang instan. Ada jeda-jeda kecil yang berasa. Misalnya, pas buka kamera ada delay dikit. Pas jepret aman, terus buka hasil foto nunggu dikit, dan sekitar 2 detikan lagi buat kelarin pemrosesan fotonya. Hal yang sama juga gua rasain waktu pakai NFC buat bayar. Sempat muncul layar putih sekitar sedetikan sebelum transaksinya berhasil. Cuma kalau mau fair, ini bakal kerasa ganggu kalau kalian udah terbiasa pakai flagship yang apa-apa langsung whoosh. Buat kelas harganya, nunggu 1 detik itu ya masih bisa tutup mata. Nah lanjut ke gaming, gue nggak push game berat ya di HP ini. Cuma Mobile Legends aja dan settingan mentok di Super HD. Pengalaman mainnya lancar, nggak ada frame drop yang ganggu. Cuman emang panasnya lebih kerasa dibanding HP lain. Bukan panas yang bikin sampai nggak nyaman, tapi lebih ke yang biasanya hangat ini jadi agak panas. Dan ini kejadian pas ngegame aja ya. Kalau scroll biasa aman tuh. Sementara order Grab agak lama baru berasa hangat dikit. Anget ya, bukan panas sih. Kita lihat nih, kalau pakai lebih lama lagi bakal panas kan. Terus kalau pakai kamera agak lama juga hangat, tapi masih yang dalam batas wajar. Buat konsumsi baterai ini juga menarik. Main Mobile Legends tadi sekitar 20 menit, baterai berkurang 6%. Dan angka ini sebenarnya agak tinggi ya, karena sebagai perbandingan, di review Redmi Note 15 Pro kemarin, gua main 17 menit cuma berkurang 4% aja.
Kalau buat SOT HP ini mungkin banyak yang kepo juga. Jadi kemarin gue sempat pakai sampai sekitar 30% dan screen time-nya cuma di 2 jam 39 menit ya. Kurang banget. Kalau di fullin paling nggak sampai 4 jam aja. Tapi gue ada ketemu kejanggalan dari screen time-nya. Nanti kita lanjut bahas SOT di belakang. Sama satu lagi, walaupun cari HP Infinix di Singapura itu nggak gampang, tapi buat kalian yang suka gue bahas HP-HP dari brand ini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya, biar gue tahu kalau ini emang layak buat dicari dan bahas lagi. Thank you. Lanjut kalau kita ngomongin layar, dia punya ukuran 6,78 inch curve yang pas gue pakai di outdoor, brightness-nya agak remang-remang. Gue juga sempat nyalain fitur outdoor booster, tapi hasilnya mirip aja. Cuma sebenarnya yang cukup ganggu buat gua, entah kenapa auto brightness-nya suka nggak responsif. Jadi pas HP baru gua keluarin dari kantong, layarnya itu kadang masih gelap dan butuh beberapa detik baru ikut terang. Buat sebagian orang sepele, tapi buat gue ini cukup ganggu sih, karena kejadian berulang. Terus buat yang tanya ada delay touch atau enggak, sejauh gua pakai sih aman ya. Cuman jangan ketuker sama performance system yang emang mesti nunggu dikit kayak gua bilang sebelumnya. Terakhir buat always on display, fitur ini ada tapi nyalanya cuma 5 detik aja. Jadi lebih ke cek cepet jam atau notif, bukan AOD yang beneran always. Oh ya, sekalian gue bahas audionya. Speaker HP ini tuh hasil kolaborasi sama JBL. Dan secara kualitas, suara sih menurut gue cukup enak ya. Di volume tinggi nggak pecah, vokalnya cukup jelas. Cuman dari sisi bass emang nggak terlalu nendang. Buat nonton YouTube atau scroll TikTok sih masih aman. Tapi kalau kalian nyari yang bassnya tebel, ini bukan yang paling unggul. Dan gimana dengan kualitas kamera? Buat foto sih masih tergolong oke. Mau foto pemandangan, makanan, ataupun objek orang masih aman buat post di sosmed. Paling ada 2 catatan gua untuk foto portrait. Pertama itu pemisahan antara objek dengan backgroundnya sih kurang rapi. Yang kedua, untuk objek yang banyak gerak, hasil fotonya gampang ngeblur. Kalau video emang agak lemah ya, secara gambar juga agak kusam, terus stabilisasinya pun terbatas di 1080p 30fps aja. Selebihnya cukup getar, misalnya saat gue lagi di dalam mobil gini, atau kalau kita lagi diem pun, tapi cuma nyoba ngezoom bakal berasa goncangannya. Tapi kalau steady diem gak ngapa-ngapain, di resolusi 2K 30fps masih cukup stabil sih. Oh ya, sama satu lagi, karena HP ini nggak punya ultrawide, jadi ya momen-momen kayak lagi tunjukin baju gini nggak bisa di-capture secara menyeluruh. Atau pas shoot ke bawah lagi jalan gini, agak sempit FOV-nya. Overall buat daily foto mungkin masih oke, tapi buat yang suka bikin konten atau vlog, ini mesti jadi catatan. Nah, sekarang kita masuk ke XOS, dan ini juga salah satu topik yang paling sering ditanyain. Bang, mirip iPhone nggak? Kalau dilihat sekilas ada miripnya, mulai dari control center yang tombolnya lebih membulat, transparan, terus ada home screen dengan efek glowing di pinggir icon, sampai font dan elemen visual lain yang ngikutin gaya liquid gasnya ala iOS. Tapi buat gue pribadi, yang diikutin itu baru kulitnya aja. Karena begitu dipakai lama, detail-detail kecilnya masih kerasa beda. Misalnya, animasi pas kita tarik control center belum semengalir atau senatural di iOS. Terus animasi nutup aplikasinya juga belum balik ke posisi awal app-nya itu dibuka ya. Habis itu pas buka album di galeri, animasinya masih geser ke samping, bukan pop-up dari album kayak di iOS. Kelihatannya sepele, tapi justru detail-detail kayak gini yang bikin UI-nya terasa matang. Ya, kita lihat seberapa serius dan konsisten XOS bakal nyempurnain ini ke depannya. Apalagi buat update, Infinix janjiin 3 tahun update software, Android ya, dan 5 tahun security yang bisa dibilang cukup panjang di kelasnya. Tapi ada satu fitur di XOS 16 ini yang menurut gua keren banget. Namanya Depth Wallpaper. Jadi objek utama di wallpaper kita bisa keluar dan gak ketutupan sama icon atau widget. Dan kita juga bisa pakai foto sendiri loh. Nanti area yang nggak bisa ditaruh icon bakal ditandain warna merah. Soal iklan, sejauh gue pakai, gue nggak nemuin iklan sama sekali. Gue coba buka app video bawaan, fitur optimize, sampai beberapa menu lain nggak muncul iklan yang ganggu. Untuk fitur AI, gue nggak bahas detail ya. Fitur-fiturnya ada di satu menu sendiri dan banyak banget. Nggak lupa dari Google ada Gemini sama Circle to Search juga hadir.
Dan terakhir, ada juga Dynamic Bar atau Dynamic Island-nya Infinix. Dan ini cukup ngebantu di pemakaian harian. Misalnya buat timer, cocok banget buat ingetin kita suruh bocil udahan, tapi masih bisa sambil scroll IG. Terus juga ngasih info pas lagi recording atau nyalain center. Cuman sayangnya pas gue pakai Grab, infonya belum muncul di Dynamic Bar, masih harus cek dari notifikasi. Tapi kabar baiknya, buat Google Maps udah support loh, dan kita bisa lihat indikator jalannya macet atau lancar langsung dari garis ini. Ya, sekarang kita masuk ke baterai yang tadi sempat ada kejanggalan screen time di menu baterainya, ditulis 2 jam 39 menit. Pas lihat ini gue langsung mikir, lah, kok bisa? Karena kalau dijumlahin, IG, YouTube, sama kamera aja udah lebih dari segitu. Belum lagi ada app-app lain yang kepake di hari itu juga. Dan akhirnya karena gue ngerasa data ini kurang valid, gue pindah cek ke Digital Wellbeing. Di situ tercatat 6 jam 25 menit. Tapi ada catatan penting. Hari itu gue mulai tes di sekitar jam 1-an siang ya, dan baterai 100%. Dengan kondisi SOT udah ada di 1 jam 14 menit. Jadi kalau dikurangin, screen time real yang gue dapat itu di sekitar 5 jam, dengan sisa baterai di 29%. Kalau dipakai sampai habis, kemungkinan bisa dapat sekitar 6 jaman atau mentok-mentok di 7 jam screen on time. Dan ini sebenarnya udah cukup baik ya, bisa temenin kita seharian buat pemakaian normal. Tapi dengan kapasitas 6500 mAh, jujur aja gue berharap lebih dari itu. Apalagi pemakaiannya nggak terlalu intens. Kamera cuma pakai sekitar setengah jam dan sisanya IG, YouTube, dan beberapa app lainnya. Jadi di sini gue ngerasa ada gap antara kapasitas besar dan hasil real life yang gue dapet. Bukan jelek, tapi belum seefisien yang gue bayangin. Jadi setelah gue pakai beberapa hari, Infinix Note Edge ini punya karakter yang jelas. Tampilannya menarik dan nyaman buat daily, tapi bukan HP yang ngejar performa atau kamera. Desainnya cakep dan enak dipegang, software bersih tanpa iklan, dan ada beberapa fitur unik yang kepake di keseharian. Buat pemakaian santai, sosmed, nonton, dan aktivitas daily, HP ini masih oke. Tapi di sisi lain, kalian juga harus siap sama beberapa kompromi. Performance-nya itu bukan yang ngebut, ada jeda-jeda kecil yang kerasa. Terus kameranya cukup buat foto, tapi video dan fleksibilitas lensa terbatas. Untuk baterainya, walaupun gede di angka, hasil real life-nya masih standar aja. Jadi menurut gua, HP ini cocok buat yang pengen HP tipis dan enak dipakai. Nggak terlalu ngejar spek atau kamera, dan lebih pentingin pengalaman harian yang simpel. Kalau kebutuhan teman-teman di luar itu, ada beberapa pilihan lain di harga sama yang lebih pas sih. Gimana? Apakah kalian tim Notch Edge ini atau malah pilih HP lain? Kenapa?